Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Pada suatu ketika, seorang Farisi yang merasa dirinya benar, ahli Taurat, orang Farisi yang sering juga dikecam oleh Tuhan Yesus, berdoa, dan dalam doanya dia bersyukur karena dia merasa tidak berbuat dosa dan tidak sama seperti pemungut cukai. Dia merasa bahwa hidupnya telah dipersembahkan bagi Tuhan. Dia berdoa, dia berpuasa 2 kali dalam seminggu. Dia memberikan perpuluhan, dia memberikan persembahan, dia melayani pekerjaan Tuhan. Dia bangga di hadapan Tuhan dengan prestasi yang dia bisa capai. Dengan semua yang dapat dia beri bagi Allah, yang menurut anggapannya itu adalah persembahan yang baik, adalah kegiatan yang baik, itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi dalam doanya, saudara, dia bermegah dengan segala hal yang dia lakukan. Tetapi pemungut cukai yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan, yang merasa dirinya begitu sangat najis, dia datang dengan segala kerendahan hati dan dalam pengakuan dia berkata, Tuhan, ampuni aku yang berdosa ini. Yesus mengatakan bahwa yang dibenarkan doanya adalah pemungut cukai, orang berdosa. Mengapa demikian, saudara? Karena dia datang dengan kesadaran diri bahwa hidupnya tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi orang Farisi yang selalu merasa benar dalam doanya, dia terlalu angkuh merasa bahwa semuanya yang dia lakukan sudah benar. Justru dalam kondisi seperti itulah orang Farisi ditolak. Orang yang berdoa dengan segala kesombongan, dengan segala hal yang dia rasa dia sudah benar, orang seperti inilah yang sebenarnya ditolak oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dari perenungan, dari pernyataan Yesus yang mengajar murid-muridnya, bahkan kita hari ini, hal ini mengingatkan buat kita. Jangan sampai kita merasa adalah orang yang berjasa, merasa orang yang benar di hadapan Allah. Bahkan kalaupun kita merasa kita sudah melakukan yang terbaik bagi Allah, bahkan kita merasa kita sudah memberi yang terbaik bagi Allah, jangan merasa kita ini sudah melakukan sesuatu bagi Tuhan. Apalah yang dapat kita berikan bagi Allah? Apa sih yang bisa kita banggakan di hadapan Allah? Semua prestasi pelayanan kita, semua yang kita anggap itu sudah yang terbaik, itu pun bukanlah seberapa di hadapan Tuhan. Karena yang paling Tuhan rindukan untuk kita miliki dalam kita menghadap Dia adalah sebuah kesadaran. Kesadaran bahwa kita butuh Dia. Kita bisa saja memberi persembahan yang terbaik menurut kita. Bisa saja kita telah mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan pelayanan kita, mempersembahkan sesuatu yang kita anggap itu pantas di hadapan Allah dan yang terbaik menurut kita. Itu pun tidak perlu kita banggakan. Karena yang kita tahu, Allah tidak melihat semuanya itu. Yang Allah lihat adalah hati kita. Sepenuhnya bagi Dia. Tuhan tahu dan Tuhan menyelidiki setiap hati, saudara. Tuhan menyelidiki hati kita hari ini. Sejauh mana kita mengasihi Dia, Tuhan tahu. Sejauh mana kita benar-benar serius berperkara dengan keadaan kita hari ini, Tuhan tahu. Maka yang dibutuhkan hari ini adalah kesadaran bahwa kita butuh Tuhan. Tuhan tidak butuh kita, saudara. Kita yang butuh Tuhan. Kita harus terus mengoreksi diri.
Kita harus terus mengoreksi diri. Ya, banyak di antara kita karena saking percaya dirinya, kita merasa pelayanan ini tanpa kita pasti kacau. Kalau pelayanan gereja ini tanpa gembala, seolah-olah semua akan hancur berantakan. Oh, jangan begitu, saudara. Seolah-olah karena kita yang membangun pelayanan gereja dan kita berpikir kalau tidak ada kita pasti berjalan tidak sesuai dengan harapan. Oh, tidak boleh begitu. Sebaik apapun kita, sekuat apapun kita, dalam kita mengerjakan tanggung jawab dalam pelayanan atau dalam bidang apapun, semua itu pun dapat kita lakukan karena dasarnya kasih karunia Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan. Kita harus selalu cross-check di hadapan Tuhan. Bapa, apakah apa yang telah kuperbuat ini berkenan tidak di hadapan? Bukan tiba-tiba saudara berdoa dan Tuhan, aku percaya engkau berkenan dengan apa yang telah kulakukan. Tidak, saudara. Selalu ada pertanyaan di dalam hati. Tuhan, apakah semua yang kulakukan ini berkenan tidak di hadapan? Kalau kau masih temukan hidupku masih ada yang serong, ada yang salah, Tuhan, aku mau memperbaikinya. Bicara dalam hatiku, aku mau memperbaikinya setiap saat. Jadi doa yang membuat Tuhan berkenan atas kehidupan kita adalah doa yang terus mempertanyakan, apakah aku sudah berkenan tidak di hadapan Tuhan. Dan aku mau tetap terus berjuang memuliakan Tuhan. Tidak ada dalam setiap ungkapan doa kita kebanggaan-kebanggaan. Terima kasih Tuhan, karena aku telah berjuang. Karena aku telah menjaga kekudusan. Ini adalah doa orang-orang Farisi yang merasa paling benar. Intinya dari perenungan hari ini saya mau tarik saudara kepada perenungan. Saudara harus memiliki kesadaran diri bahwa saudara butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh saudara. Saudara butuh Tuhan. Orang yang butuh Tuhan selalu dalam doanya adalah permohonan. Tuhan layakkan aku. Bukan Tuhan, aku sudah memberi persembahan, aku sudah memberi perpuluhan dan lain sebagainya. Ini doa orang Farisi. Ini doa orang yang merasa benar. Kita yang berdoa yang minta dilayakkan oleh Tuhan selalu berdoa, Tuhan tuntun aku, sertai aku. Kalau kau temukan hidupku serong, luruskan jalanku. Ini permohonan yang kita bisa naikkan di hadapan Allah. Adalah suatu kebanggaan kita bisa diterima oleh Allah. Kebanggaan kita bukanlah ketika kita bisa memberi sesuatu yang terbaik bagi Allah. Tetapi kebanggaan kita adalah ketika Allah menerima segala permohonan kita. Ketika Allah berdiam di dalam kita. Bukan ketika ada sesuatu yang dapat kita persembahkan bagi Allah. Tetapi ketika Allah berdiam di dalam kita, itulah kebanggaan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kesadaran diri bahwa kita butuh Tuhan, itu jauh lebih penting ketimbang kebanggaan kita ketika kita dapat memberikan sesuatu bagi Tuhan. Ketimbang ketika kita merasa bahwa kita telah melakukan sesuatu yang besar bagi Allah. Itu adalah kesombongan saudara yang akhirnya membuat saudara merasa paling benar, paling hebat sendiri. Berapa banyak kita yang akhirnya terhilang karena kesombongan-kesombongan ini. Ujung-ujungnya orang-orang yang merasa sudah melakukan sesuatu yang besar bagi Allah adalah kejatuhan. Tidak mudah untuk dikoreksi. Tidak mudah untuk dinasehati, merasa benar, merasa sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan. Hati-hati kita saudara, hati-hati. Jangan sampai kita jatuh dalam konsep-konsep berpikir seperti ini. Iblis terlalu cerdas. Kalau dia tidak membuat kita menjadi orang yang bejat, dia akan membuat kita menjadi orang yang merasa paling benar. Kalau dia tidak membuat kita menjadi orang yang kurang ajar,
Dia membuat kita menjadi orang yang merasa layak dihormati. Karena kebaikan kita, karena kebenaran-kebenaran yang kita miliki. Jadi Bapak Ibu Saudara sekali lagi, melalui perenungan hari ini, saya mau ingatkan buat saudara. Milikilah kesadaran diri bahwa kita yang butuh Tuhan. Dan kebanggaan kita adalah ketika Tuhan ada di dalam kita. Tidak boleh kita merasa bangga dengan apa yang kita bisa capai, baik dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam hal apapun. Kebanggaan kita adalah ketika Allah berkenan diam di dalam kita. Semoga Tuhan menolong kita, menguatkan kita, melewati hari-hari hidup kita. Amin.